Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erik Olka Pratama, NIM 2020203015. Pada hari ini saya akan menjawab soal UAS dari MK Ilmu Al-Quran. Soal pertama, apa yang Anda ketahui tentang ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabih? Berikan contohnya masing-masing. Dan apa yang Anda ketahui tentang ayat Fatihul Aswar? Berikan contohnya. Ayat-ayat muhkam adalah ayat yang maknanya dapat diketahui dengan takwil dan jelas. Sedangkan ayat-ayat mutasyabih adalah ayat yang maknanya hanya dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kedatangan hari kiamat, munculnya Dajjal, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Contoh dari ayat muhkam adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Contoh dari ayat mutasyabih adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Pengertian dari Fawatih Aswar. Fawatih Aswar terdiri dari dua kata, yaitu Fawatih Aswar. Fawatih jamak dari kata Fatihah yang berarti pembuka. Sedangkan Aswar jamak dari kata surah, yaitu surat. Aswar yaitu surah-surah. Contoh ayat dari Fawatih Aswar adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi anzala ala abadihil kitab. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wal ardh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh. Baiklah, soal nomor 2 yaitu berikan contoh qiraat yang berbeda surah Al-Fatihah. Ada 7 qiraat yang membedakan bacaan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Pertama, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. 2. Ihdinas siratal mustaqim. 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 4. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 5. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Nomor 3. Apa yang Anda ketahui tentang mukjizat dan hubungkan dengan Al-Quran? Dan apa mukjizat Al-Quran
itu sendiri ditinjau dari aspek manapun, mau ilmiah, sosial, dan silakan kaji mukjizat Al-Quran, itu ditinjau dari berbagai aspek. Pengertian mukjizat. Secara bahasa, kata mukjizat yaitu mukjiz, yang berarti sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Sedangkan secara istilah, mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi atau Rasulullah untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Nabi atau Rasul Allah yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Seorang nabi tidak mungkin mendatangkan suatu mukjizat menurut kehendaknya atau kehendak kaumnya. Tetapi yang mendatangkan mukjizat adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang mengizinkan nabi untuk mendatangkan mukjizat itu. Atas dasar itu, setiap generasi mempunyai ketentuan dan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keadaan kaumnya. Isyarat ilmiah yang ditemukan dalam Al-Quran misalnya: 1. Cahaya matahari bersumber dari dirinya dan cahaya bulan merupakan pantulan, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT Surah Yunus ayat 5, yang artinya dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu, melainkan dengan hak Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Kurangnya oksigen pada ketinggian dapat menyesakan. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 25. Perbedaan sidik jari manusia. Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 4. Aroma atau bau manusia berbeda-beda. Al-Quran Surah Yusuf ayat 94. Masa penyusunan yang tepat dan masa kehamilan minimal. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 23. 4. Jelaskan apa itu tafsir, takwil, dan terjemah, serta apa yang menjadi syarat dan adab seorang mufasir. Pertama, tafsir bersifat lebih umum dan banyak digunakan untuk lafal dan kosakata dalam kitab-kitab yang diturunkan Allah dan kitab lainnya. Sementara takwil lebih banyak digunakan makna dan kalimat dalam kitab-kitab yang diturunkan Allah saja. Kedua, tafsir menerangkan makna lafal yang tak menerima selain dari satu arti, sedangkan takwil menetapkan makna yang dikehendaki suatu lafal yang dapat menerima makna karena didukung oleh dalil. Ketiga, tafsir menetapkan apa yang dikehendaki ayat dan menetapkan seperti yang dikehendaki Allah SWT. Sementara takwil menyeleksi salah satu makna yang diterima ayat tanpa meyakinkan bahwa itulah yang dikehendaki Allah. Keempat, tafsir menerangkan makna lafal baik berupa hakikat atau majaz, sedangkan takwil menafsirkan batin lafal. Adab-adab seorang mufasir. 1. Niat dan tujuan yang baik. 2. Berakhlak mulia. 3. Taat dan beramal. 4. Berjiwa mulia. 5. Tegas. 6. Bersikap tawaduk. 7. Mendahulukan orang yang lebih utama daripada dirinya sendiri. 8. Menggaris bawahi dan mengemukakan langkah-langkah penafsiran secara ilmiah dan sistematik. Syarat-syarat mufasir. Pertama, akidah yang benar.
2. Bersih dari hawa nafsu. 3. Mendahulukan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. 4. Menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah, karena As-Sunnah penjelasan Al-Quran itu sendiri. 5. Jika tidak terdapat tafsiran Al-Quran dari As-Sunnah. 6. Merujuk kepada pendapat tabi'in jika tidak ada penafsiran para sahabat dengan syariat terdapat pada riwayat yang sahih. 7. Mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan penafsiran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya sudah mengerjakan soal UAS ilmu Al-Quran. Semoga semuanya benar, amin ya rabbal alamin. Apabila ada kesalahan itu datang dari kebodohan saya sendiri, dan apabila ada kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.